Hai kawan-kawan, bertemu lagi di channel R9S. Ini adalah Chromebook, laptop juga, tapi dia menggunakan operating system atau OS Chrome. Model ini adalah HP Chromebook 11 G5ii. Di sebelah sini ada satu USB port dan sebelah sini adalah ada tempat cas, HDMI, USB port, memory card reader dengan earphone jack. Oke, beginilah keadaan laptop ini. Dia menggunakan operating system Chrome OS. Beginilah paparan dia kawan-kawan. Beginilah paparan dia Chrome OS. Dia 4 GB dengan 16 GB ROM. Ini tidak boleh upgrade ya. RAM dia ini sama dia punya hard disk ini terpatri di dalam, jadi tidak boleh tambah. Jadi ini sesuai untuk melayari internet saja. Kalau mana pun boleh juga dengan menggunakan WPS Office. Ini macam Android, dia punya operating system ini lebih kepada Chrome, Google Chrome. Jadi dia menggunakan internet untuk beroperasi. Dia ada Play Store juga, jadi boleh download aplikasi dari Play Store ini. Dan sesuai untuk digunakan untuk tengok YouTube ataupun digunakan untuk karaoke melalui YouTube. Sound dia pun kuat. Oke, sekarang laptop ini yang menggunakan OS ini saya akan ganti operating system dia kepada Windows 11, Windows 10 atau Windows 11. Saya akan coba Windows 11. Kalau tidak dapat Windows 11, saya akan coba Windows 10. Tapi sebelum tukar Windows, karena buka screw dulu, write protect
yang ada di dalam laptop ini supaya OS Denny atau ROM Denny dapat diganti. Ini kena buka dulu skru Denny semua, baru buka, kemudian buka skru Write Protect. Tujuan saya ini untuk ganti OS adalah supaya laptop ini dapat menggunakan Windows dan dapat menggunakan Microsoft Office, sebab Chrome OS ini adalah OS yang lebih kepada basic saja, macam handphone Android. Jadi kalau guna operating system Windows dapat diinstal dengan Microsoft Office, yang mana lebih banyak penggunaan yang kita sudah biasa menggunakannya. Oke kawan-kawan, macam inilah keadaan di dalam Chromebook ini. Yang ini SP 11 G5II. Menurut yang saya tengok saya cari di internet, protection screw dia sepatutnya di sini, tapi ini sudah dibuka sedia, sebab ini laptop ini second hand ya, saya beli yang terpakai. Jadi ini screw di sini sudah tiada, screw di sini dengan di sini pun sudah tidak ada, tapi masih lagi protect. Tekan escape dengan refresh, kemudian tekan on. Oke kawan-kawan, tadi saya kasih bersih semua di dalam di motherboard, kemudian saya pasang balik screw yang ditanggalkan itu. Jadi saya tidak sempat terekam tadi, sebab saya pun sedang belajar juga nih. Saya tidak pernah buat macam ini yang menggantikan operating system dari Chrome OS ke Windows. Jadi saya tidak sempat rekam tadi. Jadi sekarang sudah masuk di developer mode, sedang dalam proses untuk beralih ke developer mode. Tadi saya tekan serentak escape, refresh dengan power button dalam 1 second macam tuh, dan saya lepaskan, kemudian masuk di sini, kemudian saya tekan control dengan D untuk mematikan verification OS. Oke, sekarang keluar macam ini. Saya buka balik kawan-kawan, screw right protection nih, yang nih saya buka balik. Oke kawan-kawan, ini adalah Chromebook yang saya sudah install Windows 11. Jadi ini saya belum kasih ketat lagi, nanti saya selepas siap nih nanti saya pasang balik screw right protect ini, yang nih. Ini Chromebook ya, Chromebook saya ganti Windows 11. Jadi sekarang ini selepas saya install Windows ini, memang driver dia tidak lengkap, jadi terpaksa saya menggunakan driver booster untuk install driver di komputer ini. Dan ini adalah driver dia, jadi kena tunggu restart lagi. Sebelum ini network adapter pun tiada. Saya terpaksa menggunakan handphone saya untuk network, untuk tethering internet menggunakan USB untuk update nih laptop. Jadi sekarang Bluetooth sudah ada. Ini dia Bluetooth.
Bluetooth pun sudah ada, display driver pun sudah ada, wireless driver pun ada, network driver. Jadi tunggu siap lagi nih. Selepas siap ini saya akan restart dan kemudian saya akan install Microsoft Office dari sini. Saya menggunakan Microsoft Office 2007 saja, supaya dia kecil, space-nya kecil. Lagipun setelah install window ini di Chromebook ini, tinggal ini lagi space dia 2.94 GB. Ini tidak boleh di upgrade sebab dia punya hadis ini dia eMMC, dia chip ya, chip bukan SSD, dan bukan juga hard disk, dia dalam bentuk chip eMMC. Jadi terpaksa lah install saja apa yang penting saja. Oke, sekarang sudah siap ISO driver dan dia akan restart. Oke, beginilah keadaan kawan-kawan setelah update ya. Sebenarnya bukan macam ini mula-mula, dia dalam tulisan Chromebook, tapi setelah diubah OS dia jadi macam ini. Saya tidak sempat lah rekam tadi sebab memang cara dia memang rumit, jadi saya tidak sempat. Saya berulang-ulang kali buat baru dia berjaya ya. Jadi kalau kawan-kawan ingin menukarkan OS dari Chrome OS ke Windows, jadi adalah lebih baik kawan-kawan rujuk di YouTube ya, sebab di sana memang banyak sekali cara-cara dia semua. Selain daripada itu boleh juga rujuk di Google, di browser ya, di internet. Jadi ada dua tempat saya rujuk tadi, melalui YouTube dengan Google. Oke kawan-kawan, saya akan cek balik ya, semua driver jadi sudah diinstal atau belum, semua lengkap ataupun belum. Oke kawan-kawan, driver dia pun sudah ada semua, cuma ini ada tanda dia ini biasalah, ini macam ini. Lagipun ini adalah Chromebook ya, yang penting dia punya touchpad berfungsi dengan baik. Sebelum ini touchpad ini pun tidak berfungsi ini, sekarang dia oke sudah. Oke, saya akan coba untuk connect dengan WiFi. Saya punya WiFi. Oke, ada sudah kawan-kawan. Oke, dia sudah connect. Ya kawan-kawan, ini adalah memori, jumlah memori graphic card komputer ini. Dia ada 18 MB dan dedicated dia sistem memori adalah 2020 MB. Jadi keseluruhannya adalah 2148 MB. Jadi cukuplah untuk kegunaan seperti menaip, tinggal movie, browsing. Dan ini adalah device specification dia. Untuk pengetahuan, saya menggunakan Windows 11, ini adalah Windows 11 Tiny, Windows 11 Tiny Pro.
Windows 11 ini bukan Pro ya, tapi dia install, dia memang Pro lah, dan dia otomatis sudah diactivate. Setelah diinstal dia sudah diactivate saja ya. Activation state adalah activate, jadi tidak perlu untuk mengaktifkan window ini sebab sudah sedia diactivate. Jadi untuk mendapatkan window ini kawan-kawan bolehlah cari di internet ya, NDTEW. Jadi boleh cari di sana. Oke, sekarang kawan-kawan saya akan kompres sistem operasi ini supaya space dia pun lebih besar ya. Saya menggunakan ini compact.exe. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Jadi saya tekan enter. Jadi saya akan tunggu sampai dia selesai ya. Ini kegunaan ini adalah untuk kompres sistem window supaya dia lebih kecil ya. Oke, sekarang kawan-kawan saya sedang memasang Microsoft Office Enterprise 2007. Oke kawan-kawan, ini adalah keadaan YouTube ya. Jadi sudah berfungsi, saya menggunakan WiFi connect di handphone saya. Jadi ini adalah channel saya. Oke kawan-kawan, audionya pun kuat juga. Cuma dia punya internet nih tidak berapa laju sebab saya sedang tethering sekarang dan memang anak-anak saya pun sedang connect di handphone saya. Ini saya punya kabel ya, kabel lagu. Oke kawan-kawan, sekarang sudah selesai install Office. Saya menggunakan Microsoft Office 2007. Oke, selesai. Jadi boleh menaip sudah. Di Chrome OS pun boleh juga menaip dengan menggunakan Office seperti Polaris, WPS dan sebagainya. Tetapi saya lebih biasa menggunakan Microsoft Office ini di Windows. Jadi ini adalah salah satu sebab saya tukar operating system ini dari Chrome OS ke Windows. Lagipun saya tidak biasa menggunakan Chrome OS.
Oke kawan-kawan, demikian dulu video saya pada hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, sebab subscribe itu adalah gratis, percuma. Salam hormat dari saya, dan kita akan jumpa lagi. Bye bye. Oke kawan-kawan, ya satu lagi saya lupa kawan-kawan, Windows 11 Tiny ini, Windows 11 Tiny Co ini sudah dioprek ya, sudah dioprek, dan kebanyakan fungsi di Windows ini tidak berfungsi dengan baik, seperti update pun tidak boleh. Kemungkinan boleh juga kalau diaktifkan di sistem user, tetapi ini adalah untuk kegunaan secara basic saja, jadi saya rasa tidak perlu aktifkan fungsi update ini. Lagi satu kawan-kawan, sekiranya kawan-kawan membeli Chrome OS dan ada niat untuk menggantikan ke Windows, eloklah kawan-kawan pilih yang mempunyai kapasiti yang besar ya. Pilih Chrome OS yang ada kapasiti storan yang besar seperti 32, 64. Lebih baik lagi kalau Chrome OS itu, Chromebook itu menggunakan hard disk seperti M2, supaya kita boleh upgrade ke kapasiti yang lebih besar sehingga ke 256, 1 TB dan sebagainya. Oke kawan-kawan, terima kasih karena menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang.